setiap cinta kasih Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul lagi di rumah kita masing-masing. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mulai konser kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan.
kasih Tuhan, kami berdoa jawab syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, teman-teman Immanuel, hari ini kita dilayani mentor saya namanya Kobeni Mayor, dan dia akan memberitakan firman Tuhan untuk kita semua. Silakan sama-sama kita menikmati firman Tuhan yang ada. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya Beni Mayor. Saya bersyukur, senang bisa melayani saudara sore hari ini, dan kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana membangun sebuah jemaat yang kudus, yang dewasa, dan yang mengalami terobosan, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, dan kita tetap berjaga-jaga senantiasa. Saudara-saudara, kita, saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Gereja itu bisa secara komunitas, bisa secara komunal, dan juga bisa diartikan secara individu atau insani. Saya dan saudara adalah gereja. Saudara dan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita dibangun atas dasar pengakuan Rasul Petrus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 di ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang membangun jemaatnya, atau dari bahasa aslinya, bahasa Yunani Ekklesia, yang dipanggil keluar di atas dasar pengakuan Rasul Petrus. Dan Tuhan Yesus Kristus, dia adalah kepala gereja. Saya dan saudara adalah gereja, dan kepalanya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara, gereja itu adalah orang-orang yang dipilih, yang dipanggil keluar, dikhususkan Allah untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan, untuk menjadi jemaat Tuhan, dan kita ini adalah miliknya Tuhan. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-17 di ayatnya yang ke-7, saudaraku. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-12, mari coba kita melihat dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, saudaraku. "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan memanggil kita keluar, mengkhususkan kita supaya kita menjadi milik kepunyaan Allah. Kita tahu bahwa dasar penciptaan Tuhan menciptakan manusia, semua manusia baik adanya, tetapi karena dosa, hubungan antara Allah dan manusia terputus. Dan lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Dia ingin supaya milik kepunyaannya, yaitu saya dan saudara, kembali kepada Dia. Oleh sebab itu Dia mendirikan jemaat, Dia mendirikan gereja, supaya kita menjadi milik kepunyaannya, saudaraku. Kristus telah membangun gerejanya 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu di atas pengakuan iman Rasul Petrus, kemudian dilanjutkan pembangunan tubuh Kristus kepada para rasul, dan sekarang saya dan saudara sebagai gereja, penerus gereja, kita harus terus melanjutkan pembangunan tubuh Kristus, saudaraku. Pembangunan tubuh Kristus sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus, sang kepala gereja, itu datang kembali. Kita tahu bahwa suatu kali waktu nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya, menjemput setiap kita. Tetapi selama Tuhan Yesus belum datang ke dunia, saya dan saudara harus melanjutkan tugas pemberitaan Injil, tugas pelayanan, tugas untuk bekerja sama untuk membangun satu tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9, saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang 9 dikatakan bahwa karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini semua adalah bangunan Allah, dan pembangunan itu belum selesai sebab Tuhan Yesus belum datang. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus memberikan satu pernyataan kepada Rasul Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, maka di situ dimulailah pembangunan tubuh Kristus. Disitulah dimulailah komunitas orang percaya. Disitulah dimulailah pembangunan gereja, baik secara ilahi maupun secara insani. Dan belum selesai sampai sekarang, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya.
Maka itu saya dan saudara harus sama-sama bertekad bekerja sama menjadi kawan sekerja Allah untuk melanjutkan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, masih ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih begitu banyak orang yang belum mengalami dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saya dan saudara, gereja yang ada di dunia ini, itulah tugas kita. Bagaimana menyaksikan, memberitakan, menceritakan Tuhan Yesus Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Supaya kita membangun kembali tubuh Kristus sampai sang kepala gereja itu datang kepada kita. Oleh sebab itu saudara, kita harus membangun jemaat yang kudus, membangun satu jemaat yang kuat, membangun satu jemaat yang powerful. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah membangun jemaat yang kudus, yang dewasa, dan yang mengalami terobosan. Yang pertama, bagaimana dan kenapa kita harus membangun jemaat yang kudus? Mari kita sama-sama melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kenapa jemaat Tuhan? Kenapa gereja Tuhan harus kudus? Karena kita menyembah Allah yang kudus. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana mungkin kita menyembah Kristus yang adalah kudus? Sang kudus itu tetapi umatnya tidak kudus. Oleh sebab itu kita mau membangun satu jemaat komunitas yang kudus di hadapan Tuhan. Kudus itu kunci pertama, saudaraku. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 14. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Oleh sebab itu, kenapa saya dan saudara mesti kudus? Jemaat kita mesti kudus. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itulah kenapa saya dan saudara harus tetap berjuang di tengah-tengah dunia yang tidak kudus. Tetapi saya dan saudara harus tetap hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Umat yang kudus adalah umat yang layak di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa angkatan ini bengkok, generasi yang sesat, generasi yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa saya dan saudara adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar, dikhususkan untuk kita bisa menjadi umat yang kudus milik kepunyaan Allah, dan kita menyembah Dia, Raja yang kudus. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus menjadi umat yang dewasa? Jemaat atau umat yang dewasa adalah umat yang tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Saya katakan bahwa orang yang selalu berpikir tentang dirinya, yang selalu berpikir menuntut ini dan itu adalah anak-anak, saudara. Masih bayi-bayi rohani. Tetapi ketika kita mengalami satu pertumbuhan rohani progresif, maka kita tidak lagi berbicara tentang menuntut, tetapi kita mulai memikirkan orang lain. Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang tidak memusingkan hal-hal lahiriah, tidak bertentangan soal makan dan minum, tetapi jemaat yang dewasa adalah jemaat yang fokus pada tujuan. Mengapa saya dan saudara ada di dunia ini? Apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya ini? So, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang memikirkan orang lain. Tidak lagi memikirkan bagaimana saya besok, bagaimana keluarga saya besok. Bukan. Tetapi bagaimana kita berpikir tentang tujuan Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya bahwa kerinduan kita sebanyak mungkin orang percaya menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, kita mesti terus mengalami transformasi, mengiring Kristus sampai kita mencapai kedewasaan penuh. Efesus 4 ayat yang 13, sampai kita semua mencapai kedewasaan penuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah goal dari kekristenan saya dan saudara. Ini yang terakhir, saudara, jemaat yang kudus, jemaat yang dewasa adalah jemaat yang pasti mengalami terobosan. Kenapa saya katakan pasti mengalami terobosan? Karena terobosan adalah kondisi atau kesempatan di mana kita melihat tidak ada peluang, tidak ada kesempatan, tidak ada promosi, tetapi Tuhan bisa melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jemaat yang kudus, jemaat yang dewasa,
tidak terlepas, tidak terhindar dari masalah, tetapi dia akan melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Mereka akan melihat kesempatan saat tidak ada kesempatan. Mereka akan melihat peluang saat tidak ada peluang. Mereka akan melihat promosi saat tidak ada promosi. Karena 1 Korintus pasal yang kedua yang ke-9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dari dalam hati, maka itu yang disediakan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu saya percaya, saudaraku, bahwa ketika kita menjadi jemaat yang kudus, jemaat yang dewasa, maka kita akan mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami satu pengalaman-pengalaman spiritual, supranatural yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan menyediakan bagi saya dan saudara. Saya percaya kita terus berjuang, kita harus terus berjuang di tengah-tengah dunia yang sulit, sukar, tetapi kita percaya ketika kita kudus, kita dewasa, maka kita akan mengalami terobosan, berjalan bersama Kristus, Sang Pemenang itu. Terima kasih buat kesempatannya. Saya berdoa semoga saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat. Mari kita saling mendoakan, saling memperhatikan, dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Ibu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita dengar bisa menjadi rema dalam hidup kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mendengar kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas setiap hidup kami, secara khususnya buat Komsel Immanuel. Kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah memberkati setiap kami. Bila Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, bila Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Bila Tuhan Kau memberkati Kobeni yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, bila Tuhan Kau memberkati Kobeni dimanapun ia berada, bila Tuhan selalu menyertai, selalu memberkati Kobeni, memberkati kesehatan Kobeni. Pada saat ini bila Tuhan Kau menjauhkan Kobeni dari segala sakit penyakit, secara khususnya buat sakit penyakit yang mungkin pada saat ini lagi diperbincangkan dari berbagai negara, bila Tuhan jauhkan dengan Kobeni. Juga memberkati keluarganya Kobeni, bila Tuhan tetap selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat jemaat-jemaat GBI Elohim, khususnya buat Komsel Immanuel. Bila Tuhan Kau memberkati anggota Komsel Immanuel dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, bila Tuhan Kau tetap selalu menyertai mereka, bila Tuhan tetap selalu melindungi mereka dimanapun Komsel Immanuel berada, bila Tuhan kasih Kristus selalu menyertai mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang beban berat Tuhan, bila Tuhan Kau yang menghibur Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini mungkin terpaksa harus dirumahkan, bila Tuhan Kau mencukupi segala ekonomi yang mereka butuhkan. Juga memberkati keluarga mereka, anaknya, istrinya, suaminya, keluarga besarnya, bila Tuhan Kau memberkati mereka, bila Tuhan tetap selalu menyertai mereka Tuhan. Pergumulan mereka pada saat ini kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap Komsel Immanuel menyerahkan setiap pergumulan, apapun yang mereka lakukan hanya kepada-Mu Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khususnya buat gereja kami GBI Elohim. Bila Tuhan Kau memberkati gereja kami, juga memberkati Bapak Gembala serta keluarganya. Bila Tuhan tetap selalu memberi kesehatan kepada Bapak Gembala kami Tuhan, juga jemaat-jemaat GBI Elohim yang ada, Tuhan memberkati. Bila Tuhan kasih karunia Tuhan selalu bersama dengan mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, secara khususnya buat penanganan COVID-19 ini Tuhan. Bila Tuhan Kau memberi ide-ide yang baru untuk pemerintah kami, untuk Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, maupun
maupun dalam permasalahan mengatasi COVID-19 ini, maupun permasalahan dalam ekonomi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Bila Tuhan memberi ide-ide yang baru untuk dia Tuhan, ekonomi dan penyelesaian COVID ini Tuhan bisa terselesaikan dengan cepat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat tim medis yang pada saat ini mereka berjuang di garis depan. Bila Tuhan selalu memberkati mereka, tetap selalu memberi kesehatan kepada mereka, perlindungan yang daripadamu Tuhan ada atas setiap mereka. Mungkin pada saat ini ada mereka yang mungkin ditolak oleh orang sekitar mereka. Bila Tuhan Kau memulihkan setiap hati-hati orang yang menolak mereka, bila Tuhan mereka menerima penerimaan daripada masyarakat Tuhan. Dan juga menghibur setiap mereka, para perawat-perawat yang ada, para dokter-dokter yang ada. Mungkin pada saat ini mereka lelah, mungkin pada saat ini Tuhan mereka putus asa. Bila Tuhan tetap selalu memberi penghiburan kepada setiap mereka, Tuhan tetap selalu melindungi mereka, jauhkanlah mereka dari sakit, jauhkan mereka dari segala pikiran-pikiran negatif yang hendak mengganggu setiap mereka Tuhan. Juga memberkati keluarga mereka, dimanapun keluarga mereka tetap selalu melindungi. Kami juga berdoa buat pasien-pasien yang ada yang mungkin pada saat ini terkena COVID-19. Bila Tuhan tetap selalu memberkati dan menyembuhkan mereka. Dan juga Kau memberkati pasien-pasien pada saat ini mereka sudah sembuh. Bila Tuhan dengan kesembuhan mereka, mereka bisa menjadi teladan, bisa menjadi semangat bagi orang-orang ataupun bagi pasien-pasien yang masih positif corona. Bila Tuhan mereka tetap selalu semangat Tuhan. Juga kami berdoa buat keluarga yang mungkin pada saat ini kehilangan keluarga mereka karena terkena COVID-19 harus meninggal Tuhan. Bila Tuhan memberi penghiburan bagi setiap mereka yang menangis, mereka yang sakit hati, bila Tuhan Kau memulihkan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami menyerahkan setiap Komsel Immanuel dalam tangan-Mu. Bila lindungan daripada-Mu tetap selalu menyertai Komsel Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, sampai kita bertemu di minggu selanjutnya. Terus memberkati.